Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Priyotomo. Hari ini kita akan mencoba sebuah distribusi Linux yang bernama Reborn OS. Reborn OS ini sama seperti Manjaro, sama-sama berbasiskan Arch Linux. Hanya saja bedanya jika Manjaro lebih ditujukan untuk pengguna pemula, Reborn OS lebih ditujukan untuk pengguna Linux yang lebih berpengalaman. Oke, seperti apa Reborn OS itu? Ikuti ulasannya di video ini. Kita mulai dengan melihat proses instalasinya. Reborn OS menggunakan installer CNC yang merupakan installer dari Linux Archegos. Oke, kita langsung saja mulai melakukan instalasi. Untuk bahasa, kita pilih English saja. Oke, sepertinya komputer saya juga sudah memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk melakukan instalasi. Jadi kita bisa lanjut. Kemudian untuk teritori, kita pilih English US saja. Kemudian zona waktu, tinggal kita klik saja lokasi kita di peta. Oke. Kemudian untuk keyboard, akan saya gunakan English US saja. Nah, di halaman berikutnya ada hal yang menarik. Saat ini sudah jarang sekali sebuah distribusi Linux menyediakan pilihan desktop pada saat instalasi. Biasanya, di kebanyakan distribusi Linux, mereka akan menyediakan file ISO yang terpisah buat setiap desktop yang disupport. Nah, ini adalah satu hal yang menarik yang ada di Reborn OS. Oke, bisa dilihat sini, pilihan desktopnya pun sangat beragam sekali. Ada Budgie milik Linux Solus, kemudian Cinnamon dari Linux Mint, bahkan ada juga Qtfish, dan kemudian ada juga Deepin. Hanya saja untuk Deepin, sayangnya desktop ini tidak terlalu stabil di Reborn OS. Lalu ada juga GNOME, KDE, dan di bagian bawah kita lihat sini ada yang namanya Yuka UI. Nah, desktop Yuka UI ini adalah desktop yang dikembangkan oleh tim Ubuntu Kylin, yaitu versi Ubuntu yang khusus dikembangkan untuk pengguna di negeri Cina. Kita akan coba lihat hasilnya seperti apa jika kita kombinasikan antara Reborn OS dan Yuka UI ini. Oke. Di halaman berikutnya juga ada hal yang unik, karena di sini pengguna bisa memilih aplikasi apa saja yang akan diinstal selama proses instalasi. Ada cukup banyak aplikasi populer yang ditawarkan di dalam list ini. Oke, sekarang kita langsung ke bagian berikutnya. Berikutnya ada informasi mengenai repository. Di Arch Linux ada yang disebut sebagai Arch User Repository atau disingkat sebagai AUR. AUR ini merupakan repository tambahan yang disediakan oleh user dan tidak disupport oleh Reborn OS. Walaupun tidak disupport oleh Reborn OS, AUR ini bisa dibilang cukup penting karena kebanyakan aplikasi yang komersil atau non-open source tersedia di repository ini. Oke, kita lanjut. Berikutnya juga ada notice untuk menggunakan device seperti USB drive sebagai cache selama instalasi. Hal ini mengingat ukuran file yang akan kita download cukup besar, jadi bagi teman-teman yang koneksinya cukup lambat, mungkin bisa mempertimbangkan untuk menggunakan fitur cache ini. Karena dengan fitur cache ini, teman-teman bisa merestart proses instalasi tanpa perlu melakukan download ulang jika ada masalah selama proses instalasi. Tapi jika tidak merasa memerlukan, juga tidak apa-apa. Kita lanjut lagi. Untuk konfigurasi mirror-nya, kita biarkan saja, kita gunakan setting default. Kita lanjut saja. Kemudian masuk ke bagian partisi. Saya akan gunakan iResd saja. Bagi teman-teman yang ingin melakukan partisi secara manual, tentunya juga bisa. Kita lanjut lagi. Di bagian berikutnya, kita diminta memilih drive yang ingin digunakan. Di sini teman-teman juga bisa memilih bootloader yang ingin digunakan. Oke, kita lanjut lagi. Dan terakhir, kita tinggal membuat user account, isi nama, kemudian nama komputernya, username, dan terakhir password. Oke, sekarang kita tinggal cek kembali semua settingnya. Jika semua sudah oke, kita bisa memulai proses instalasi. Kemudian ada konfirmasi, tinggal tekan yes saja jika tidak ada yang ingin dirubah lagi. Oke, proses instalasinya sudah dimulai. Proses instalasi Reborn OS bisa dikatakan sangat lama sekali. Di komputer saya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam.
Jadi teman-teman kalau mau ditinggal, ya silakan ditinggal saja. Oke, akhirnya selesai juga, tinggal kita restart. Nah, ini adalah tampilan dari desktop Yuka UI. Tampilannya sangat terinspirasi sekali dari desktop milik Windows. Jadi teman-teman pengguna Windows pastinya akan sangat familiar sekali dengan desktop Yuka UI ini. Sebelum kita explore lebih lanjut desktop Yuka UI ini, kita coba buka aplikasi NeoFetch terlebih dahulu untuk melihat spesifikasi dari Ribbon OS ini. Kita buka terminalnya. Terminal yang digunakan adalah Mate Terminal. Ya, ini adalah terminal milik desktop Mate. Satu hal yang menarik bahwa desktop Yuka UI ini cukup banyak meminjam tools dari desktop Mate. Kita jalankan NeoFetch-nya sekarang. Bisa dilihat sini, kernel yang digunakan adalah versi 5.14. Bisa dikatakan cukup up-to-date untuk saat ini. Dan ini adalah salah satu keistimewaan dari distribusi yang berbasiskan Arch Linux. Biasanya jauh lebih up-to-date jika dibandingkan dengan yang berbasiskan Ubuntu ataupun Debian. Oke, untuk memori, bisa dilihat di sini, desktop Yuka UI juga sangat efisien sekali, walaupun belum seefisien desktop XFCE ataupun LXQt, tapi jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan desktop KDE ataupun GNOME. Oke, sekarang kita lanjut, kita lihat di bagian welcome screen-nya. Di sini ada kumpulan utilities menarik yang disediakan oleh Reborn OS. Nah, ada notice yang ditampilkan di sini. Dikatakan bahwa kebanyakan utilities yang disediakan di sini belum diinstal. Jadi kalau mau digunakan, harus diinstal terlebih dahulu. Yang pertama dan yang menurut saya paling menarik adalah utility yang bernama Reborn OS Fire. Kita coba buka terlebih dahulu. Di halaman depannya kita bisa melihat informasi singkat tentang sistem yang kita gunakan. Oke, cukup menarik. Berikutnya kita lihat di bagian desktop. Nah, di sini teman-teman bisa menginstal desktop tambahan. Ada banyak sekali pilihan yang bisa diinstal di sini. Walaupun fitur ini sebenarnya cukup menarik, tapi sebenarnya tidak disarankan untuk menginstal lebih dari satu desktop karena akan rawan terjadi konflik. Dan juga perlu diperhatikan di sini bahwa tidak disediakan fitur untuk melakukan uninstall. Jadi hati-hati bagi teman-teman sebelum memutuskan untuk menginstal desktop tambahan. Oke, kita coba install salah satu desktop. Kita coba install desktop XFCE. Oke, sepertinya aplikasi Ribbon OS Fire-nya crash. Oke, kita coba buka lagi. Kita coba lihat fitur yang lainnya. Berikutnya, pengguna juga bisa mengganti Display Manager. Ada beberapa pilihan di sini. Kita coba install salah satunya. Kita install yang LXDM. Oke, sepertinya crash lagi. Kita coba buka lagi. Berikutnya di bagian Utilities, teman-teman bisa menginstal aplikasi-aplikasi populer yang umumnya tersedia di repository EUR. Kemudian juga ada kernel management untuk menginstal kernel terbaru. Di sini teman-teman bisa mengatur setting untuk Pacman, package manager yang digunakan oleh Reborn OS. Oke, itu adalah Reborn OS Fire. Sebenarnya aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang sangat menarik. Hanya saja sayangnya di komputer saya tidak dapat menggunakannya karena selalu crash. Oke. Berikutnya kita lihat utility yang lain, yaitu PMake. Ini adalah paket manager milik Manjaro. Sebenarnya tidak ada yang spesial di sini, semuanya tampak standar-standar saja. Walaupun begitu, PMake bisa dibilang bekerja dengan sangat baik sebagai sebuah paket manager. Satu fitur yang menarik di PMake, yaitu PMake mengizinkan pengguna untuk menginstal aplikasi dari Flatpak ataupun dari Snap Store. Hanya saja support untuk Flatpak dan Snap tidak diaktifkan secara default. Misalnya kita coba cari Visual Studio Code. Repository dari Ribbon OS hanya menyediakan Visual Studio Code versi community, karena memang official version dari Visual Studio Code saat ini hanya tersedia di Snap Store. Sekarang kita pergi ke bagian Preference.
Di bagian third party, kita bisa menemukan setting untuk mengaktifkan support untuk AUR, Flatpak, dan tentunya Snap. Kita coba aktifkan support untuk Snap. Sekarang kalau kita search Visual Studio Code, kita bisa menemukan yang versi resminya. Bisa dilihat sini, Visual Studio Code-nya berasal dari Snap Store. Oke, utility selanjutnya ada Stage, yang merupakan sebuah sistem monitor. Tampilannya sangat keren. Informasi yang disediakan juga cukup lengkap. Berikutnya ada hardware information, lalu utility untuk mengecek penggunaan hard disk, dan masih banyak lagi utility penting lainnya. Oke, sekarang kita ekspor desktop UK UI-nya. Kita mulai dari launcher-nya. Aplikasi-aplikasi yang ditampilkan di launcher juga bisa disusun berdasarkan abjad, atau juga bisa berdasarkan kategori. Kemudian launcher-nya juga bisa dimaximize. Nah, seperti ini jadinya. Kita kembalikan lagi ke mode default-nya. Sekarang kita coba buka settings-nya. Kita lihat di bagian sistem terlebih dahulu. Di bagian display, kita bisa memperbesar ukuran dari komponen user interface-nya. Hanya saja sayangnya perbesarannya sangat terbatas, karena desktop UI ini belum mendukung fractional scaling, jadi pilihannya hanya terbatas pada 100% atau 200%. Berikutnya kita lihat ke bagian personalize. Background yang disediakan bisa dibilang cukup unik. Oke. Desktop UI juga sudah mendukung theme dark. Kita coba lihat hasilnya. Oke, kita kembalikan lagi. Sekarang kita coba lihat ke bagian update dan backup. Sesuai namanya, di sini kita bisa melakukan backup dan juga tentunya update. Hanya saja sayangnya fitur backup dan restore-nya sepertinya tidak bekerja. Fitur update-nya sepertinya juga tidak bekerja. Oke, sayang sekali. Sekarang kita lihat ke bagian message. Kita lihat di bagian about-nya. Nah, di sini juga sepertinya ada bug. Informasi tentang kernel, CPU, memori, dan disk-nya juga masih kosong. Oke. Kita kembali lagi ke bagian taskbar. Di sebelah launcher ada task view atau virtual desktop. Tampilannya seperti ini. Ya, bisa dikatakan cukup standar. Kemudian sebelahnya lagi ada aplikasi yang bernama Peony. Peony ini adalah sebuah file explorer milik UK UI. Kita coba buka. Nah, yang menarik di sini di taskbar antara icon untuk aplikasi yang dipin dan dibuka sepertinya dibuat terpisah. Jadi di taskbar jadi ada dua icon Peony seperti ini. Oke. Untuk Peony sendiri sebagai sebuah file explorer bisa dikatakan sudah cukup komplit. Folder bisa kita buka sebagai window baru. Kemudian fitur multi-tab-nya juga sudah berfungsi dengan baik. Lalu folder juga bisa kita buka di terminal. Oke, Ribbon OS dan Desktop UK UI sebenarnya bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Tampilannya sangat bagus dan penggunaan resource-nya juga efisien. Hanya saja sayangnya masih ada fitur-fitur yang belum komplit dan memiliki bug-bug yang bisa dikatakan cukup mengganggu. Hal ini tentunya akan terus diperbaiki di versi-versi yang akan datang. Jadi kita tunggu saja rilis berikutnya. Oke, demikian review singkat saya tentang Ribbon OS dan Desktop UK UI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.